Pemirsa, rendahnya serapan tenaga kerja apakah hanya sekedar kebutuhan industri dan skill lulusan yang baru yang jomplang atau ada variabel lain kira-kira? Kami akan mengajak Anda membahasnya bersama dengan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada, Profesor Tajudin Nur Effendi. Selamat pagi, Prof. Tajudin. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Prof. Tajudin, ini kan ada indikasi rendahnya serapan tenaga kerja ya. Apakah memang hanya sekedar kebutuhan industri yang sudah mulai bergeser atau ada skill lulusan baru ini yang tidak sesuai dengan kemauan industri atau ada variabel lain nih, Prof? Ya, kalau katakan sektor industri yang tergolong formal, itu memang mungkin Gen Z ini tidak terserap. Tetapi kan mereka sekarang sudah mulai mengembangkan apa yang disebut dengan pasar kerja fleksibel. Mereka bekerja menjadi content creator, YouTuber, online, bisnis online dan sebagainya. Itu cukup banyak jumlahnya. Tapi itu kalau di dalam sensus Masakernas, itu dianggap usaha sendiri. Usaha sendiri itu digolongkan sektor informal. Jadi menurut hemat saya, itu perlu kita teliti lebih jauh. Karena salah satu karakteristik Gen Z ini adalah dia kreativitas, tidak mau tergantung dengan orang lain. Mereka telah melihat teknologi dan mereka itu sekarang, ya kalau kita melihat pemuda-pemuda kita itu contohnya Vicky Naki, ada Randy, ada siapa lagi. Itu kan mereka bekerja dengan digital dan mengambah dunia internasional. Itu banyak yang berdagang online juga cukup banyak. Startup juga mereka rintis. Jadi menurut hemat saya, ini memang ada pergeseran dalam pasar kerja. Bukan lagi pasar kerja yang seperti dahulu kala, pasar kerja yang formal begitu. Tapi mulai pasar kerja fleksibel. Itu banyak sekali. Di online, ojek online, Shopee dan sebagainya. Itu banyak kali mereka terlibat. Jadi menurut hemat saya, pergeseran ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa mereka bekerja fleksibel? Mereka tidak mau terikat dengan ikatan-ikatan formal. Itu salah satu sifat Gen Z. Jadi menurut hemat saya, jangan khawatir, mereka punya kreativitas yang cukup tinggi karena mereka bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Dan itu banyak sekali contohnya yang berhasil yang menjadi jutawan ya. Jadi jangan kemudian dianggap mereka tidak bekerja, itu formal begitu dianggap tidak bisa menghasilkan sesuatu. Dan memang di masyarakat itu kalau orang tidak bekerja di kantor, industri itu nggak bekerja. Tidak. Mereka sekarang banyak yang terlibat di dalam pasar kerja yang saya sebut fleksibilitas. Oke, berarti memang lebih terbuka saja ya Prof ya peluang ini. Nah tapi Prof, jika memang Gen Z ini akan memilih sektor informal, nah formal ini kan akan kekurangan usia produktif nantinya. Apakah akan ada ketidakstabilan nantinya di sektor formal ini? Ya memang tidak semuanya ya, ada juga yang masuk ke sektor formal. Tetapi kan sektor formal saat ini terutama industri kan masih relatif tidak begitu dapat menyerap. Karena ya pasar yang tidak berkembang sejak COVID dan seterusnya itu. Dan ini menurut hemat saya ada keterbatasan. Ya memang kalau seperti itu ya pilihannya mereka akan bekerja di luar sektor formal. Apalagi sektor informal itu terlalu banyak pembatasan. Harus punya pengalaman, harus umur sekian, ada umur paling tidak 27 atau 29. Kan Gen Z ini umur 15-24. Jadi ya susahlah bagi mereka untuk masuk ke sana. Tetapi alternatif mereka menurut hemat saya saat ini cukup bagus. Mereka bisa mengembangkan kreativitas di digital. Ya, macam-macam yang mereka kerjakan. Dan itu juga bisa menghasilkan uang yang cukup banyak. Karena anak Gen Z ini banyak juga yang jadi jutawan. Jadi kita jangan juga terlalu gusar. Karena sektor informal ini makin lama menurut hemat saya juga akan mengurangi penyerapan tenaga kerja karena perubahan teknologi. Kalau nanti robotisasi dan seterusnya masuk ke Indonesia, otomatis itu kan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Oke, nah Prof, selaras dengan tadi perkataan Prof ya bahwa memang sektor formal ini juga sebenarnya rendah penyerapannya. Nah, tapi data BPS menunjukkan bahwa sebenarnya Gen Z ini ada yang sebagian frustasi nih Prof, karena sektor formal ini memang rendah penyerapannya. Apakah memang itu menjadi faktor juga Gen Z ini banting setir menjadi pekerjaan informal gitu? Ya, frustrasi gimana ya? Kalau kita melihat, jadi gini, gejala ini jangan dilihat hanya dengan angka, ya. Lihat juga realitas sosial. Mereka frustrasi itu bukan hanya frustrasi karena tidak dapat kerja,
Tetapi juga situasi politik ini banyak anak Gen Z yang punya sangat peduli loh dengan kondisi sosial dan politik. Mereka kemudian frustrasi karena mereka berharap ada sesuatu yang baru di dalam proses perkembangan politik kita. Tetapi mereka menemukan kesulitan-kesulitan karena ya banyak mereka yang akan berusaha itu dihambat karena dengan aturan lah, ya, dengan katakan harus begini, harus begitu, belum lagi kadangkala mereka sedang sudah dipungli. Nah ini menurut hemat saya pemerintah juga harus, karena kalau memang mau menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak membuat orang frustrasi, ya memang harus mereka ini terbuka. Gen Z sangat peduli dengan lingkungan sosial mereka. Kita melihat Berarti kalau lihat dari pandangan konten, politik, makin banyak yang apatis begitu ya untuk masuk ke banyak yang sektor apatis, formal ya begitu ya? frustrasi. Karena ya bayangkan saja, mereka punya cita-cita cukup tinggi menjadi katakanlah menteri macam-macam gitu. Tapi kan sekarang sudah berkembang nepotisme. Yang jadi anggota DPR itu ya anak anggota DPR, yang menjadi wakil presiden ya anak presiden. Jadi kan seolah-olah ini Gen Z kan berhadapan dengan satu situasi. Kalau begini caranya, bagaimana dong kami merubah nasib? Itulah yang menyebabkan mereka frustasi sosial. Kondisi yang mereka lihat di dalam masyarakat. Ya. Buktinya ya, kalau Anda buka itu, yang menjadi calon anggota DPR sekarang itu banyak anak-anak anggota DPR. Anak-anak bupati jadi anak bupati atau apa. Jadi ini kan jadi anak-anak Gen Z ini sangat peduli dengan itu. Dan mereka itu frustrasi bukan karena keadaan tidak dapat kerja. Karena peluang-peluang yang tertutup. Karena ada proses di dalamnya yang saya sebut nepotisme dan seterusnya itu. Nah, Prof, tapi kalau dari data Kemenaker sendiri ini kan memang katanya ada match ya dengan skill dari para Gen Z ini seperti banyak lulusan SMK yang baru lulus dan tidak sesuai dengan seperti S1 begitu ya secara kualitas. Nah, apakah dengan masih diadakannya nih kartu prakerja oleh pemerintah dan juga sudah ada mengeluarkan dana sekitar 4,8 triliun rupiah untuk kartu prakerja ini, apakah masih efektif nih Prof prakerja ini kartu untuk prakerja itu menggembleng Gen Z? untuk mereka yang PHK. Bukan dikhususkan untuk anak-anak seperti anak Gen Z yang baru lulus sekolah. Anak-anak lulus sekolah itu kan susahnya begini. Perusahaan-perusahaan banyak meminta yang sudah berpengalaman. Anak kalau baru lulus itu kan Sakernas itu dilakukan bulan Agustus tahun 2023. Itu bulan Juli, bulan Juni itu banyak anak baru lulus sekolah. Nah, kemudian kalau perusahaan meminta sudah berpengalaman, mana dong, kasihan mereka nggak punya pengalaman, masih nol. Nah ini yang menyebabkan mereka juga frustrasi. Dan kita sudah dengar tuh banyak yang mengeluh ya, kok syaratnya pengalaman sedangkan mereka baru lulus. Nah seharusnya pemerintah, ya kalau itu peka, mereka harus cepat digerakkan, masukkan ke dalam pelatihan-pelatihan kerja yang sesuai dengan pasar kerja. Ini kan lambat. Kartu prakerja itu kan hanya diadukan untuk orang yang PHK. Terutama dulu PHK batu-batu COVID. Sedangkan anak yang baru lulus gimana? Itu kan kalau saya tidak salah, itu kan umur 15 sampai 24. Itu kan semuanya yang baru lulus SMP, baru lulus SMA, baru lulus perguruan tinggi. Itu kalau diminta pengalaman gimana dong? Nggak ada jelas. Jadi itu yang membuat mereka tuh frustrasi. Situasi katakan pasar kerja yang seperti itu juga frustrasi melihat kondisi sosial politik yang ada di sekitar mereka. Oke, berarti memang dibutuhkan adanya program baru di luar prakerja ini ya Prof ya untuk melatih anak-anak yang baru lulus ini agar bisa terjun ke dunia kerja. Nah ini kan juga ada kekhawatiran nih Prof mengenai 2045 di mana akan ada Indonesia emas ya, akan ada 70% angka usia produktif. Nah kira-kira ini akan menjadi bom waktu nggak jika masih ada pengangguran sampai 2045 nantinya? Saya sudah cukup lama mengatakan bonus demografi itu harus dihadapi dengan sistem pendidikan dan pelatihan. Karena kalau tidak itu dilakukan, maka bonus demografi itu akan jadi malapetaka. Ini sudah, artinya ini kan sudah, ini tanda-tanda akan menjadi malapetaka. Kenapa? Karena Gen Z yang merupakan tenaga yang sangat produktif, 9,9 juta mereka tidak jelas situasi. Tidak sekolah, menganggur, itu kan jadi bahaya. Itu kan bisa jadi ledakan sosial. Ya, itu jadi bisa ledakan sosial kalau tidak cepat ditangani oleh pemerintah. Saya sejak lama sudah mengatakan, bonus demografi ini kita harus hadapi dengan kesiapan dalam bidang pendidikan, dalam bidang pelatihan,
dan juga peluang-peluang kerja harus diciptakan. Perlonggar itu aturan-aturan yang selama ini mengekang, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang UMKM itu. Jangan lagi ada syarat-syarat halal macam-macam itu yang cukup sulit bagi mereka. Itu membuat mereka, ya Gen Z itu ya jadinya ya apatis melihat situasi seperti itu. Dan itu menurut hemat saya sangat wajar. Berarti Dan ini menurut saya pemerintah harus hati-hati. Kalau tidak, ya ini jadi bom. Ya. Oke, berarti memang pendidikan adalah kunci utama agar pemerintah juga menyiapkan pendidikan kepada Gen Z dan juga Gen Alpha begitu ya, agar siap menghadapi dunia pekerja nantinya. Terima kasih Profesor Tajudin Nur Effendi. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu harus segera dikembangkan untuk menyerap tenaga Gen Z yang baik, sekarang pendidikan ini. dan pelatihan harus segera dikencangkan oleh pemerintah. Terima kasih Prof. Tajudin selaku pakar tenaga kerjaan Universitas Gadjah Mada sudah bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.